Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita telah kedatangan narasumber kita, Bapak Kiai Haji Ali Imron BA. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SK dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Mau'idotil Hasanah pada hari ini kita akan membedah tentang rahasia bismillah kepada Bapak Kiai. Tafadol fa'alaihi masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, wabil khusus kepada sahabat SK dimanapun Anda berada, insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengingat tadi ada sebuah temanya tadi apa tadi? Membedah rahasia bismillah Pak Yai. Membedah rahasia bismillah. Membedah rahasia bismillah. Ini kelihatannya apa ya? Kalau kita ngelihat cuma kalimat bismillahirrahmanirrahim kayaknya memang cukup familiar ya. Tetapi kalau untuk dibedah rahasianya ya kita pelan-pelan, insya Allah ya, insya Allah kita pelan-pelan. Cuma di sini suatu ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memang menjelaskan tentang kedudukan bismillah. Di situ pertama kali ada kalimat kullu amrin, tiap-tiap perkara, zibalin, yang begitu penting, kemudian la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru, maka hilang keberkahannya. Jadi secara garis besar di sini beliau bersabda seperti itu. Tiap-tiap perkara yang penting, tiap-tiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut, sesuatu yang penting tersebut tidak ada keberkahan. Maka di sini begitu penting kalau orang lain mungkin ya ini sunnah membaca bismillah, tetapi di sini kalau menurut saya wajib ya, wajib. Ya, ini wajib dalam arti menurut pribadi ya, menurut pribadi saya ini wajib. Ya, meskipun itu adalah perintahnya sunnah. Mengapa saya
katakan tadi itu wajib lantaran mengingat fungsi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sementara dalam hidup ini ya yang dibutuhkan kan hanya satu keberkahan ya, keberkahan hidup. Nah, kalau hidup ini adalah tidak ada berkah, maka hidup ini gersang. Nah, dari kegersangan inilah yang harus kita hindari. Maka bismillah itu adalah untuk menghindari kegersangan itu bagi kita itu adalah wajib ya, bukan sunnah. Memang adalah sunnah, tetapi ini adalah untuk pribadi saja. Sunnah. Untuk pribadi kita adalah wajib. Nah, kemudian di situ Rasulullah juga menjelaskan bahwa innasyaitona yastahilut to'am. Ya. Innasyaitona, sesungguhnya syaitan itu yastahilut to'am, dia akan ikut makan. Alla yuzkaro, yang tidak disebutkan nama Allah. Illa ayyuzkaro, yang disebut ayyuzkaro itu adalah mengingat ya, ismuhu, mengingat nama Allah alaihi di dalam perkara tadi, perkara makan. Saya ulangi lagi, setan itu akan ikut makan ketika makanan itu yang tidak diawali dengan bismillah. Jadi setan itu ikut makan. Kegiatan makan itu setan ikut. Maka apabila setan ikut makan, berarti di makanan kita itu tidak ada berkahnya, bahkan cenderung kepada banyak madorotnya. Itulah. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dari sebuah qaul ulama, jika bismillahirrahmanirrahim, baknya bismillah ya, jika bismillahirrahmanirrahim baknya tidak dibaca atau tidak difungsikan dengan benar, maka ia tidak akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan. Ya, kita ulangi lagi. Jika bismillahirrahmanirrahim, baknya si bismillah, baknya tidak difungsikan dengan benar, maka tidak ada aura, tidak ada dampak positif bagi kehidupan. Ini yang perlu dicatat. Kemudian di situ bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara mengkondisikan baknya bismillah ya. Baknya bismillah itu yang pertama, itu kalau menurut qaul ulama, bismillah di dalam baknya bismillah itu ada yang mengatakan 36, baknya itu ada 36. 36 huruf bak. Nah, kemudian juga ada mengatakan baknya itu ada 14. Tapi di sini akan saya cukup ringkas dengan tiga bak saja. Tiga bak saja itu adalah sudah mewakili dari yang 14 lah atau yang 36 lah. Contoh yang pertama yaitu di dalam baknya bismillah kan diawali dengan bi kan, bi-nya itu. Diawali dengan bi. Nah, bak yang pertama itu disebut adalah bak sababiyah. Bi-nya itu disebut adalah bi sababiyah. Jadi maksudnya adalah dengan sebab sifat Rahman dan Rahimnya Allah, itu. Dengan sebab sifat Rahman dan Rahimnya Allah, inilah yang akan mendatangkan ridhonya. Yang akan mendatangkan ridhonya. Jadi kalau hidup ini tidak ada ridho, yang dimaksud yaitu ketika kita melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu yang penting ya, sesuatu yang penting seperti contoh makan, minum, tidur, kerja, istirahat, ya, berkunjung silaturahim atau melakukan hal-hal yang lain yang bersifat maslahat, itu harus diawali dengan bismillah. Nah, ketika kita melakukan bismillah, kita melakukan aktivitas
yang maslahat, kemudian hendaklah aktivitas maslahat itu dijadikan media atau dijadikan alat untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, inilah yang mulai akan memfungsikan baknya. Bismillah. Dengan sebab karuniamu kami bisa hidup. Dengan sebab kemuliaanmu kita bisa bahagia. Dengan sebab macam-macam sebab-sebab yang bersifat positif itu akan menjadi tentramnya akal, tentramnya pikir, tentramnya hati. Makanan yang kita makan, si makanan tersebut mendoakan kita. Pekerjaan yang kita kerjakan pun juga penuh dengan berkah. Begitu tenang jiwa ini. Jiwa ini penuh dengan kenyamanan, ketenangan, dan lain sebangsanya. Jadi keberkahan-keberkahan ini akan bermunculan. Maka kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari itu, beliau mengatakan keberkahan itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ya, kalau berkah memang menurut bahasa Arab adalah berkah kan bahasa Arab itu. Jadi berkah itu artinya itu kenikmatan. Kemudian berkah itu adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Artinya tumbuh itu seperti kita menanam biji, ya, kita menanam biji, kemudian setelah kita siram dia numbuh terus. Akhirnya dia berkembang terus. Yang numbuh itu adalah kebaikan dan keberkahan. Dia berkembang ya numbuh terus keberkahan itu. Itu diawali dengan sebab. Makanya disebut bak sababiyah. Bak sababiyah. Itu bak sababiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah yang disebut barokah itu adalah sesuatu kenikmatan yang berkesinambungan. Kenikmatan yang berkesinambungan artinya ya yang namanya berkesinambungan, nikmat. Mau tidur nikmat, bangun tidur nikmat, ya. Mau kerja nikmat, pulang kerja nikmat, mau bercengkrama dengan keluarga nikmat. Itu serba nikmat. Dalam pergaulan nikmat, bernikmat-nikmat lah. Itu namanya berkah. Mudah-mudahan ya bincang-bincang mau'izatil hasanah pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SK dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita tentang membedah rahasia bismillah bersama Bapak Kiai Haji Ali Imron BA. Semoga semua yang kita perbincangkan tadi menjadi bekal perjalanan kita menuju kepada Allah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.